ini kita mau proses yang pesanan dari TikTok ya. Nah, kalau menunggu pengiriman itu posisinya dia pesanan yang baru masuk. Nah, kita posisinya di menunggu pengiriman ya. Kalau menunggu pengambilan itu resi-resi yang sudah kita tarik belum di pick up sama kurirnya. Ini posisinya di sini menunggu pengambilan. Menunggu pengiriman itu posisi pesanan yang baru masuk. Sudah posisinya di menunggu pengiriman ya. Kita pilih gudangnya, pilih gudang Tangerang. Posisi kita Tangerang, pilih gudang yang Tangerang. Nah, seperti ini. Nah, untuk kita tarik, nah kita pilih kurirnya ya. Kurirnya JNE Cargo, itu artinya JTR. Kita pilih JNE Cargo ya. Nah, pilih JNE Cargo. Setelah itu kita lihat ke bawah, pesanan JNT Cargo tidak ada ya. Lalu kita cek lagi ke yang lainnya, misalkan JNE Express Standar ID, JNE reguler. Nah, lalu kita pilih ya yang JNE ini ada pesanan atau tidak. Nah, dia ada 7 pesanan. Sudah, gudangnya sudah kita pilih Tangerang ya untuk di mengatur pengiriman, menunggu pengiriman. Lalu kita pilih yang JNE. Di sini kita cetak ya. Nah, kalau misalkan untuk ekspedisi seperti JNE, JTR, JNT Cargo itu kita pilihnya di untuk atur pengiriman dan cetak. Nah, kita pilih ya atur pengiriman dan cetak. Pesanan semua ada 7 ya. Kita pilih yang atur pengiriman dan cetak. Sudah. Dia masih loading untuk mendapatkan resinya. Nah, kenapa di sini 1/10? Karena kalau misalkan TikTok itu dia ngebacanya per termal ya. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Walaupun tadi transaksinya pas kita tarik ada 7 label, tapi di sininya ada 1/10, artinya dia termalnya ada 10. Jadi di satu resi ini ada 2 termal seperti ini. Nah, seperti ini ada yang 1 termal. Biasanya kalau yang 2 termal seperti ini pesanannya banyak item dan banyak quantity. Nah, sudah kita print ya pakai X printer. Kalau print untuk termal resi ya. Sudah kita pilih cetak. Nah, sudah keluar. Lalu kita hitung ya sesuai apa tidak. Ada 7 yang tadi kita tarik nih di TikToknya. Kita hitung. Nah, kita copot ya kertasnya satu persatu seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita reload ya. Kalau misalkan kita sudah tarik yang tadi, kita reload lagi biar pesanan yang masuknya itu ada di sini. Nah, nama gudang kita pilih gudang Tangerang tetap ya. Kurirnya kita pilih yang tadi JNE udah. Di sini ada JNT Cargo. JNT Cargo. Kita pilih kurirnya JNT Cargo ya. Nah, seperti ini. Pilih kurir JNT Cargo. Posisinya udah gudang Tangerang. Dia ada 2 pesanan. Nah, kita tarik, atur pengiriman dan cetak sama ya. Nah, sudah muncul dia di sini 1/3. Nah, walaupun tadi dia di TikToknya ada 2 pesanan, tapi ketika kita mau print resi dia ada 3, itu dia sama ngebacanya dari termal yang keluar ya. Nah, seperti ini ada 3 termal, tapi dia 2 pesanan. Kita print ya pakai X printer.
Sudah, kalau sudah kita close ya. Nah, kita mau tarik data TikToknya ya. Posisinya kita di Tangerang gudangnya ya. Kita pilih di menunggu pengambilan. Nah, posisinya di sini seperti ini. Nah, kita pilih filter, waktu dibuat kita pilih 3 hari ke belakang. Nah, agar pesanan yang kemarin masuk kita bisa proses. Nah, kita terapkan ya. Lalu kita ekspor. Kita pilih posisi pesanan yang difilter. Nah, kalau semua pesanan yang menunggu dikirim, ini posisi untuk tarik data Gojek Grab ya. Nah, kalau misalkan posisi semua pesanan di tab saat ini posisi semuanya bisa kita ekspor, tapi dari 2004 2003 ini dia kebaca semuanya di pesanan tab ini semuanya. Jadi kita hanya pilih dua pesanan ini, pesanan yang difilter dan di semua pesanan yang menunggu dikirim. Jadi kalau misalkan pesanan yang difilter itu untuk ekspedisi seperti JNE, JTR dan yang lainnya. Kalau misalkan yang semua pesanan ini hanya untuk Gojek Grab saja. Seperti ini. Kita pilih format yang diunduhnya, kita pakai Excel ya. Lalu kita unduh. Nah, sudah, kalau tandanya merah dia berarti sudah di keunduhnya. Baru kita pilih. Nah, untuk kita tarik datanya, kita sesuaikan dengan marketplace yang tadi kita tarik ya. Nah, kita pilih yang di template notepad, di download file online shop. Kita pilih yang di sini TikTok, karena tadi kita sudah tarik resi yang TikTok ya. Yang tadi kita tarik data itu yang TikTok. Jadi kita pilih marketplace sesuai yang kita tarik. TikTok, pilih. Nah, kalau yang XLX ini dia Excel yang baru ya. Nah, jadi kenapa kita pindah dari Excel yang baru ke yang lama? Karena kita menggunakan Excel yang lama. Nah, kalau misalkan kita pakai Excel yang baru, dia di web kita juga tidak akan bisa diinput. Nah, TikTok ini kita pilih yes ya. Nah, ini kita unduh yang Excel baru ya. Nah, setelah itu kita ke button, kita save as, kita simpan di Excel 2003-97 ini. Kita pilih ini karena simpannya di Excel 2003 itu. Lalu kita pilih marketplace-nya sesuai ya, tadi TikTok. Nah, ini kalau yang XLS ini posisi Excel yang lama. Jadi tadi kita posisi pemindahan Excel yang baru ke Excel yang lama, karena kita pakai Excelnya yang lama. Nah, sudah langsung kita close ya. Lalu kita impor di web kita sesuai marketplace yang tadi kita tarik ya. Nah, tadi yang kita ekspor itu marketplace TikTok, jadi kita impor TikTok juga seperti ini. Kita pilih ya, posisinya dia di download pen online shop. Kita pilih marketplace-nya TikTok. Nah, ini Excel yang lama seperti itu. Nah, sudah ya. Ini kita posisi mau tarik yang Gojeknya, karena yang tadi ekspedisi sudah kita tarik ya. Jadi kita tarik yang Gojek Grab-nya. Nah, kalau untuk Gojek Grab sama, kita tetap pilih gudang ya. Pilih gudang. Untuk kurirnya kita pilih yang Gojek dulu ya. Dia ada pesanan atau tidak? Ada nih. Ada pesanan satu ya, satu pesanan. Lalu kita pilih. Nah, kalau untuk Gojek Grab, dia jangan pilih untuk pengiriman dan cetak, karena kalau misalkan dia pilih atur pengiriman dan cetak, dia langsung ke pick up, sedangkan barang belum kita siapkan untuk di packing. Nah, karena kan stepnya setelah kita ngeprint itu
ada yang ambil barang, ada yang packing, ada yang nurunin dari lift. Nah, jadi banyak step. Jadi jangan sampai kita pilih yang atur pengiriman dan cetak. Kita untuk Gojek Grab itu kita pilih yang cetak dokumen. Jadi nanti dia hanya keluar yang packing list, bukan resi. Nah, kita pilih ya cetak dokumen seperti ini. Nah, ini kita pilih dokumen yang akan tercetak ini pakai daftar pengemasan A6 ya, pakai thermal ya. A6 sudah kita cetak ya. Nah, seperti ini. Nah, dia munculnya packing list. Jadi bukan nomor resi. Karena kalau misalkan kita mau mendapatkan resi itu harus kita pick up dulu kalau Gojek Grab TikTok. Nah, makanya kalau misalkan kita tarik Gojek Grab TikTok, kita cetak dokumen saja, tidak harus untuk mengatur pengiriman dan cetak. Nah, kalau cetak dokumen dia munculnya seperti ini, hanya packing listnya saja. Jadi dia tidak tersedia nama penerima, nama alamat. Jadi dia hanya tracking number, nama produknya ya, sama ordernya. Nih, order ID-nya. Nih, seperti ini. Lalu kita print ya, pakai X printer ya untuk print thermalnya. Nah, posisi kalau misalkan dia sudah keluar thermalnya untuk Gojek Grab TikTok, ini jangan dulu di close. Karena nanti untuk kita copy nomor pesanannya ini ke web. Karena kan kalau misalkan Gojek Grab TikTok, dia kan tidak berupa resi. Jadi tidak bisa kita scan untuk masuk web kita nih. Untuk masuk web sini kita tidak bisa scan karena dia packing list, tidak ada nomor resinya, hanya keterangannya saja. Nah, seperti ini sudah kita pilih OK. Lalu kita mau print yang grabnya biar sekalian ya. Yang grabnya kita pilih nih. Nah, lalu kita pack ya. Nah, satu pesanan sudah. Lalu kita pilih cetak dokumen, jangan pilih atur pengiriman dan cetak. Memang kalau misalkan atur pengiriman dan cetak dia muncul resi TikToknya, tapi resikonya dia ke pick up duluan sedangkan barang belum kita siapkan. Jadi kita pilih cetak dokumen. Nanti kalau misalkan kalau sudah kita pick up barang belum disiapkan, kurirnya nunggu lama. Jadi kita usahakan jangan sampai itu terjadi. Kita pilih cetak dokumen saja, pakai packing list. Nah, seperti ini daftar pesanan pengemasan A6 ya, kita pakai thermal ya, cetak sudah. Lalu kita print ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah ya. Lalu ini juga sama, jangan kita close ya, tetap posisinya di sini. Nanti kita ngebutuhin order ID-nya ini untuk kita copy, untuk kita paste di nomor invoice ini. Nah, setelah itu, setelah kita tarik resinya, kita reload, lalu kita tarik datanya. Posisi tarik data untuk Gojek Grab TikTok itu posisinya di menunggu pengiriman saja. Karena dia kalau misalkan belum di pick up, dia belum nah, pesanannya ini dia di menunggu pengiriman kalau belum kita pick up. Tapi kalau misalkan sudah kita pick up, dia posisinya akan pindah di menunggu pengambilan. Nah, ini kan posisinya kita tarik resinya sebelum di pick up kan. Jadi kita mau tarik datanya itu di menunggu pengiriman. Seperti ini kita pilih filternya. Nah, hari ini juga sama, kita mundur ya 3 hari ke belakang karena takutnya ada pesanan yang kemarin atau semalam yang belum kita proses. Jadi biar ke input. Nah, kita terapkan sudah ya. Nah, posisi ekspor itu dia di tab sini yang kedua, semua pesanan yang menunggu dikirim, 3 pesanan ini. Nah, kita posisinya di sini ya. Kalau yang untuk Gojek Grab TikTok, nah dia ada 3. Sudah, kita pilih Excel ya. Kita pilih Excel, lalu kita unduh ya. Nah, dia sudah selesai mengunduhnya, kita pilih unduh ya. Nah, ini
kita masukin ke marketplace sesuai yang tadi kita tarik ya, ke download print online shop. Kita tarik datanya sesuai yang tadi kita tarik, TikTok berarti ya. Nah, ini untuk Excel yang lama ya. Kalau XLSX Excel yang baru, Excel yang baru. Nah, sudah, kita pilih yes. Jadi kita memindahkan Excel yang baru ke Excel yang lama karena kita memakai Excel yang lama, bukan Excel yang baru. Sudah, kita unduh. Kita pilih yang TikTok tadi ya. Nah, jadi munculnya hanya orderan yang Gojek Grab saja yang tadi kita tarik. Jadi tidak semua jasa kirim itu dia muncul di sini. Karena tadi kita pilih filternya filter Gojek ya. Yang tadi filter semua pesanan yang perlu dikirim ini. Nah, sudah, kita ke button ya. Kita ke button, kita save di Excel 97/2003 karena Excel yang lama kita simpannya di sini. Tadi posisinya Excel yang baru kan, yang SLS yang itu yang lama, yang baru. Jadi kita simpan di Excel 2003 di Excel yang lama. Nah, sudah, kita simpan. Nah, ini untuk Excel yang lamanya. Jadi memindahkan Excel yang baru ke Excel yang lama. Nah, sudah ya. Kita pilih TikTok ini. Nah, sudah. Kalau sudah, kita close ya. Lalu kita impor di web kita sesuai marketplace yang tadi kita tarik. Nah, tadi kan ekspornya TikTok ya, berarti kita impornya TikTok juga nih. Seperti ini. Oke, kita pilih filenya. Lalu kita pilih Excel TikToknya ya, yang XLS, yang Excel lama, karena kita pakainya yang Excel lama. Nah, seperti ini sudah ganti ya yang Excel lama. Jadi, nah, kalau misalkan dia tidak ada muncul warning, berarti tandanya stok di gudang itu tidak ada yang kosong. Jadi dia tidak terbaca di ketika kita mau impor. Nah, sudah. Lalu kita ke print online shop untuk input di web kita ya. Kita pilih print online shop. Lalu, nah, yang tadi kita tarik resinya kan enggak kita close. Jadi kita copy ya nomor ID-nya ini. Nah, klik kanan, salin. Nah, kita masukin ke nomor invoice. Nah, karena kan ini nomor ID itu nomor invoice ya. Nah, seperti ini sudah muncul. Kita pilih simpan dan print. Nah, posisinya resi masih digantung di sini karena kalau misalkan kita tarik terus kita pisah, nantinya takutnya kita salah tempel resi karena kan berurut. Yang tadi posisinya ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi yang pertama di sini, yang kedua di sini. Karena Gojek Grab input satu-satu, jadi kita masukinnya satu-satu. Jadi tergantung yang awal. Berarti ini yang awal dulu ya. Kita tarik nih resinya yang awal. Sudah kita tarik ya. Checking listnya yang resi Gojek Grab ya. Nah, ini sudah muncul ya kertas yang di webnya. Lalu kita print, Ctrl P. Kita printnya pakai Epson untuk keluar kertasnya ini. Dan yang dari web kita pakai Epson series. Nah, seperti ini cetak sudah. Nah, ini sudah keluar ya. Nah, kita cocokin lagi ya nomor pesanannya ya. Cukup 4 angka terakhir ya. Nah, di sini 37828. Di sini 7828 sesuai ya. Nah, kuantitinya 7 ya, kuantitinya 7 di OM-nya. Di sini kuantiti 7. Nama produknya dia rectangle 1000. Nah, di sini nama produknya rectangle 1000 nih ya. Oke. Sudah sesuai berarti ya. Baru kita staples. Nah, seperti ini.